Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan taufiknya sehingga kita sudah masuk di pertemuan ke-17 mata pelajaran bahasa Indonesia, dan kita akan masuk ke kegiatan 2 ya, kegiatan 2 yaitu menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Bisa matikan mic-nya dulu, Munawir? Ya, oke. Tapi Munawir masih bisa dengar suara saya kan? Masih bisa, Pak? Oke. Nah, sekarang sebenarnya materi ini sudah pernah disinggung di pertemuan sebelumnya, yaitu penyajian karakter unggul. Nah, sekarang kita akan menemukan polanya. Kita ketahui bahwa karakter unggul adalah sifat dari eh, sang tokoh, ya, yang bisa kita teladani, bisa kita contohi, bisa kita jadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ingin dijelaskan di sini bagaimana kita lanjut. Munawir masih bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Oke, sudah ada Abi Mursid, ada Naya. Oke, saya tadi jaringan saya yang bermasalah. Oke. Nah, jadi saya ulangi kembali bahwa karakter unggul adalah sifat, perbuatan, atau tingkah yang telah diperbuat oleh tokoh yang bisa kita jadikan contoh, yang bisa kita jadikan panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang itu karakter unggulnya kita sudah temukan, misalnya pekerja keras, berbakti kepada orang tua. Nah, bagaimanakah caranya disajikan dalam paragraf? Nah, di sini cara menjadikannya itu ada dua. Ya, dalam menyampaikan karakter unggul tokoh, penulis dapat menggunakan cara yang berbeda. Nah, cara yang berbedanya hanya dua. Ada yang disampaikan secara langsung, ada pula yang dilakukan secara deskriptif. Perhatikan contoh penulisan paragraf pernyataan berikut. Di sini dikatakan, B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang Indonesia. Nah, dalam kutipan di atas, penulis menyampaikan karakter unggul tokoh secara langsung. Ya, B.J. Habibie itu tokoh panutan, langsung kita tuliskan, ya, langsung disebutkan dalam bentuk deskripsi. Ingat, dalam deskripsi itu adalah ialah, yaitu. Nah, ini disampaikan secara langsung. Ya. Artinya karakter unggul tokoh dituliskan secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat. Nah, kalau dia makna tersirat, nanti itu disampaikan secara tidak langsung. Dalam kutipan tersebut, penulis secara langsung menyatakan bahwa Habibie adalah sosok yang layak dijadikan panutan bagi bangsa Indonesia. Nah, itu contoh bagi yang menyampaikan karakter unggul tokoh secara langsung. Ya, namanya saja secara langsung berarti dalam paragraf itu ada sifat atau karakter unggul itu. Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke. Nah, Abi Mursyid bisa dengar suara saya, Abi? Abi Mursyid bisa dengar suara saya? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang dalam kutipan di atas, penulis menyampaikan karakter unggul secara langsung. Oke, nah bandingkan dengan cara penulisan menyajikan karakter unggul tokoh pada kutipan kedua berikut ini. Nah, berarti contoh yang akan dikasih ini adalah contoh
bila karakter unggul tokoh tidak disampaikan secara langsung seperti paragraf yang ini tadi. Nah, coba lihat. Bandingkan dengan cara penulis menyajikan karakter unggul tokoh pada kutipan berikut. Munawir, bisa dibacakan? Bisa, Pak. Iya, silakan. Ketika Muslim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda jika dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Nah, ini disampaikan secara narasi, tidak dalam bentuk deskripsi. Ini tidak disampaikan secara langsung. Nah, harus analisis, ya. Ini ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda jika dibanding teman-temannya. Wah, apa pesan yang akan disampaikan dalam paragraf ini? Nah, ini yang dimaksud dengan disampaikan secara tidak langsung. Nah, kita lihat pada contoh kedua, penulis tidak secara langsung menyebutkan bagaimana karakter unggul tokoh. Penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan bagaimana cara tokoh menghadapi permasalahan keuangan yang dihadapinya. Nah, penulis juga bisa menggambarkan ini. Jadi di sini ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya mengikuti ujian dan bekerja. Nah, di sini bekerja. Oh, berarti sehabis masa liburan ia kembali fokus belajar. Nah, di sini kita bisa, kalau kita seorang pelajar, mungkin yang bisa kita ambil di sini adalah menggunakan karakter unggulnya, menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Ada juga menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk bekerja. Nah, karena di sini kebanyakan bekerja disinggung, ya, bekerja ini bekerja. Nah, berarti di sini Habibie tipenya adalah pekerja keras. Karakter unggulnya adalah pekerja keras. Oke, bisa dipahami? Iya, Pak. Nah, sekarang kita ke contoh kedua. Pada contoh kedua ini ya, yang tidak disampaikan secara langsung. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Penulis juga menggambarkan watak tokoh dengan menuliskan kalimat tokoh tersebut. Perhatikan contoh dialog George Shah berikut ini. Saya ingin jadi ilmuwan. Sebenarnya ilmuwan itu mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi nyaman. Saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman, kata dia. Nah, dari kalimat tokoh, pembaca diberi gambaran bahwa tokoh tersebut adalah sosok yang mempunyai jiwa kemanusiaan yang besar. Hal ini terungkap dari keinginannya untuk menjadi seorang ilmuwan agar dapat membuat hidup manusia lebih nyaman. Nah, di sini disampaikan secara langsung ini, membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman. Jadi di sini digambarkan bahwa sifatnya ini George Shah adalah mempunyai jiwa kemanusiaan yang besar. Apa itu? Ya, membuat hidup manusia lebih nyaman. Ini disampaikan secara langsung. Namun pesannya tidak ada. Harus kita lihat bahwa kalau membuat hidup manusia menjadi nyaman, lebih nyaman, berarti itu adalah bagian dari karakter manusia yang suka menolong orang, ya, untuk kemanusiaan. Oke, kita lanjut.
Secara tidak langsung, penulis memaparkan keunggulan tokoh dengan cara menghadirkan tokoh lain. Tokoh lain ini menceritakan atau memberikan pernyataan tentang karakter unggul tokoh. Perhatikan penggalan biografi Georgesa berikut. Semua anak mama tidak manja. Oh, berarti sifatnya ini Georgesa disampaikan secara langsung oleh orang lain. Artinya bukan dari Georgesa yang dilihat, tapi orang lain. Siapa orang lain itu? Kalau di sini adalah orang ibunya. Jadi karakter unggulnya si George ini disampaikan secara langsung oleh ibunya. Semua anak mama tidak manja dengan uang, sebab kami tidak punya uang. Tutur Mama Nel. Dari kutipan di atas, Mama Nel, Ibu Georgesa menyatakan bahwa anaknya termasuk di dalamnya. Georgesa adalah anak yang bisa mengerti keadaan orang tuanya. Nah, sekarang ini ada. Nah, disuruh. Ini jawab. Contohnya. Dideskripsikan kalau sudah ada yang di ini secara tidak langsung, ini secara langsung. Oke, ada yang ingin ditanyakan Munawir? Jadi intinya kita punya materi hari ini adalah kita mau menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh. Pola penyajian karakter unggul tokoh itu ada dua. Ada yang disampaikan secara langsung, ya. Ada yang disampaikan secara langsung oleh tokohnya, ada juga yang disampaikan secara tidak langsung. Kasih di sini. Tunggu dulu, Abi. Aduh, mana sama. Ya, dulu. Nah, ada lagi pulpengku ya. Oh, ada, Bi. Ada Ibu Suryani. Nah, kenapa mau ada di tanda tangan? Masuk apa kenapa Pak? Oh. Kurang yang tanda tangan ke. Tapi salah ya, Mas. Dia apa Pak? Hah? Si apa? Oh, sini. Apa tanggalan itu? Oh. Oke. Kang tuan makan. Kalau ini pertama minum kedua. Dia lagi Pak. Apa Kang ya ini? salah. Oh, salah. Salah Pak. Jadi tak bulu nih ya Iwan nih. Kang pikir minum pensiun tapi kayak soy. Oh. Jadi Arti ganti. Iya, jadi diganti. Oke, Pak. Yang kirim pasirnya Pak. Yang ibu saya biar pasirnya. Biar minum pensiun. Oh iya, lanjut apa dah, Pak? Iya. Oke. Munawir masih bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, maaf ya tadi ada yang harus saya tanda tangani karena saya di sekolah ini. Jadi saya ulangi kesimpulannya materi kita hari ini yaitu menemukan pola penyajian karakter unggul. Karakter unggul itu sudah ada di dalam kalimat, ya sudah ada di dalam paragraf. Tinggal kita menemukan pola apa yang dia pakai. Polanya itu ada dua. Pola yang pertama disampaikan secara langsung. Artinya karakter unggulnya itu tokoh ada di dalam paragraf itu, ada di dalam kalimat itu. Terus yang kedua disampaikan secara tidak langsung. Maksudnya karakter unggul tokoh disampaikan dalam paragraf itu secara tidak langsung atau tersirat. Nanti kita cermati baru kita bisa mengetahui, oh ternyata dalam kalimat ini pesannya ini disampaikan. Ya, kita harus berbakti kepada orang tua, bekerja keras. Ya, begitu ya. Oke, Munawir, masih ada yang ditanyakan? Tidak ada, Kak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Abi Mursid, masih bisa dengar suara saya? Ya. Oke, tidak. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan ke berapa ini? Ke-17 ya.
materinya, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh, saya nyatakan sudah selesai. Terima kasih Munawir, terima kasih Abi yang sudah hadir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.